Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Al-Firdaus. Siap. Hari ini Teacher Yuni akan mengajarkan tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 tentang keberagaman antar umat beragama. Keberagaman agama di Indonesia ada 6. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, agama Buddha. Yang ketiga, agama Hindu. Yang keempat, agama Kristen. Yang kelima, agama Katolik. Serta yang keenam, agama Konghucu. Setiap agama di Indonesia itu ada kitab suci, tempat beribadah, dan hari perayaannya. Untuk yang pertama itu agama Islam. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran. Untuk tempat ibadahnya di masjid. Untuk perayaan hari besar ada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Untuk yang kedua, agama Buddha. Tempat ibadahnya vihara. Untuk kitab sucinya Tripitaka. Sedangkan untuk hari besarnya ada Waisak, Katina, dan Asada. Agama yang ketiga ada Hindu. Kitab sucinya Weda. Tempat ibadahnya di Pura. Untuk hari besarnya ada Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Sedangkan agama yang keempat ada agama Kristen. Agama Kristen, kitab sucinya Injil. Untuk tempat ibadahnya ada di gereja. Terus untuk hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Terus yang kelima, untuk agama yang kelima ada agama Katolik. Agama Katolik, kitab sucinya Injil. Untuk tempat beribadahnya ada di gereja. Sedangkan hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, serta Paskah. Untuk agama Katolik dan agama Kristen sama ya anak-anak. Untuk yang keenam ada agama Konghucu. Agama Konghucu, kitab sucinya Sisu dan Wujing. Untuk tempat ibadahnya ada di Kelenteng. Sedangkan hari besarnya ada Cap Gomeh dan Imlek. Selanjutnya, contoh menghargai dan menghormati antar pemeluk beragama. Yang pertama, bergaul dengan semua teman yang berbeda agama. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati teman. Yang ketiga, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Contohnya, dengan tidak membunyikan musik terlalu keras, karena dapat mengganggu ibadah teman kita dan merusak alat pendengaran kita. Nah anak-anak, apakah alat pendengaran itu? Ya benar, alat pendengaran kita adalah telinga. Di sini teacher memiliki gambar telinga serta bagian-bagiannya. Silahkan diperhatikan ya anak-anak. Selanjutnya, telinga itu ada 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar ada daun telinga. Daun telinga berfungsi menangkap suara dari luar. Yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi meneruskan suara ke gendang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah terdiri dari 1. Gendang telinga berfungsi meneruskan suara ke tulang pendengaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Berfungsi memperkuat getaran dan meneruskan ke koklea. Yang ketiga, saluran eustasius berfungsi menyeimbangkan tekanan udara. Yang ketiga ada telinga bagian dalam, terdiri dari tingkap jorong.
Tingkap jorong berfungsi meneruskan getaran ke koklea. Selanjutnya, 3 saluran setengah lingkaran berfungsi alat keseimbangan tubuh. Yang terakhir, koklea berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, kita akan membahas cara kerja telinga. Pertama-tama, bunyi merambat melalui udara, diteruskan ke lubang telinga. Setelah itu masuk ke gendang telinga dan dilanjutkan ke tulang pendengaran dan saluran setengah lingkaran. Ditangkap oleh tingkap jorong. Selanjutnya ke rumah siput melalui saraf pendengaran dan diteruskan ke otak dan terdengar bunyi di telinga. Selanjutnya, cara merawat telinga. Apakah anak-anak tahu bagaimana cara merawat telinga? Mbak Cherry, Mbak Dena, apakah kalian tahu? Ya, untuk yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur. Yang kedua, jika ada suara keras, silahkan ditutup telinganya. Yang ketiga, jangan memasukkan benda asing ke dalam telinga. Kelainan pada telinga. Kelainan pada telinga, Tica kasih contoh 2. Yang pertama, tuli. Tuli yaitu kurangnya kemampuan mendengar karena kerusakan pada gendang telinga. Yang kedua, yaitu perikondritis, yaitu penyakit pada telinga karena infeksi di lubang rawan atau kartilago. Untuk latihan soalnya, silahkan dibaca di sini ya anak-anak. Siapkan pensil dan alat tulisnya serta buku untuk menulis soalnya. Jangan lupa untuk hasil tugasnya dikirim ke Google Drive masing-masing. Sekian pembelajaran dari Tica. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Pesan Tica, jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan menggunakan sabun, dan jaga jarak dengan orang lain. Terakhir, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Sekian dari Tica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.